Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi tentang Ustadz Uwas yang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada dan neraka tidak ada, katanya Abah Setu. Itu sebetulnya bukan tidak ada. Ada di dalam kehidupan ini, di dalam jasad ini, selama kita masih punya jasad. Siksa kubur itu hakikatnya orang yang kufur, terkubur hatinya. Kenapa terkubur? Karena nggak kenal Tuhan. Akhirnya tersiksa di dalam kehidupan ini. Bingung, ruwet, sumpah, penyakitan. Itulah siksa kubur. Di situ juga terjadinya neraka. Tersiksa hidupnya itulah neraka sebetulnya. Makanya bukan tidak ada omongan Abah Setu itu, bukan tidak ada siksa kubur. Ada di dalam kehidupan ini, di dalam jasad ini. Selama kita belum mengenal Tuhan. Karena makna kubur itu orang yang kufur. Terkubur hatinya. Orang yang kufur itu buta hatinya. Tidak kenal Tuhan. Sehingga hidupnya bingung. Ruwet, sumpah. Ya di situ juga terjadinya neraka. Bukan tidak ada. Makanya Islam itu jangan hanya di syariatnya saja. Harus masuk ke dalam. Karena sudah jelas Abah Setu menyampaikan awwaluddin ma'rifatun. Awal agama itu mengenal Tuhan. Selama kita belum mengenal Tuhan, lalu siapa yang kita sembah? Secara otomatis berarti yang sholat di situ siapa? Coba kita kembali pada waktu kita sholat. Pikiran kita ngelantur kemana-mana apa tidak? Selama masih ngelantur kemana-mana, di situ masih dikatakan pendusta oleh Allah. Di situ masih dikatakan oleh Allah orang-orang yang celaka. Karena belum mengenal Tuhan. Lalu dia sholat. Siapa yang disembah? Siapa yang sholat di situ? Ya secara otomatis ya iblisnya yang sholat. Ya tidak salah. Dibawa kemana-mana oleh iblisnya. Ingat mobil, ingat istri. Apakah kita tidak sadar? Apakah saudara-saudara kita Islam ini mau dibiarkan tersesat? Sedangkan syahadatnya sudah jelas. Aku bersaksi, tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kalau bahasa Maduranya, anyak saya ate kaul, saunggun tadi pengiran Allah. Dan anyak saya ate kaul, saya saunggun Muhammad utusan Allah. Sudahkah kita bersaksi? Selama belum bersaksi, kita ini masih belum dikatakan Islam. Islam itu orang yang sudah kenal Tuhan. Baru di situ kita sholat. Coba belajar mengkaji. Selama kita belum mengenal Tuhan, terus siapa yang sholat di situ?
Kalau kita kembali kepada makna syahadat, di situ yang ada hanya Allah dan Ruh dan Muhammad. Berarti yang sholat itu Muhammad. Kalau Muhammadnya gak berfungsi dalam diri kita, lalu siapa yang sholat? Ya tidak salah. Pikiran kita ngelantur kemana-mana. Masih ingat itu, ingat ini. Ya itu yang kita sembah. Jangan selalu menyalahkan pencerahan orang-orang yang mau memberi pencerahan kepada saudara-saudara kita. Abbas itu orang yang sudah makrifat. Mau menyadarkan saudara-saudara kita Islam. Supaya beragamanya betul. Bukan dongeng, bukan katanya. Selama Islam itu masih katanya, itu masih belum Islam. Karena awaluddin ma'rifatun. Awal agama itu mengenal Tuhan. Itu sudah jelas. Mau dibawa kemana Islam ini, Ustadz Somad? Agama itu jangan hanya sebatas kenal pinggirnya saja. Karena Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Syariat, torekoh, hakikat, ma'rifat. Itu sudah jelas katanya apa itu. Dan itu pun harus satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Selama syariatnya aja yang kita kerjakan. Lalu torekohnya ke apa? Hakikatnya ke apa? Apalagi ma'rifatnya ke apa? Akhirnya buta di dalam kehidupan ini. Beragama tapi buta, tidak kenal Tuhan. Akhirnya banyak menyesatkan orang lain. Padahal sekarang sudah banyak viral di YouTube. Orang-orang yang memberi pencerahan. Ujung-ujungnya sama kok. Harus kenal Tuhan. Apakah itu sesat? Ayolah belajar sadar diri. Belajar mengkaji diri. Supaya kita sadar. Kita ini siapa? Kita ini sebetulnya tidak ada. Yang ada di dalam diri kita ini hanya Allah sebetulnya. Tapi bukan mengaku Allah gitu loh. Percikan. Yang namanya percikan berarti sebagian. Yang sholat itu ruh Muhammad. Karena kita belajarnya agamanya di alam kulit, ya itu. Hanya ada orang mengatakan siksa kubur tidak ada, lalu ditanggapi sesat. Neraka tidak ada, ditanggapi sesat. Ini lucu ini. Udah level ustadz masih lucu. Masih bingung. Abah Setu itu mau menyadarkan umat supaya bisa kenal Tuhan. Supaya nanti kalau sudah mati dibawa oleh Tuhan gitu loh. Bukan dibawa oleh iblis. Dan lagi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa juga mencegah. Haji pun juga mencegah. Bukan saling menyalahkan.
Apakah ada ayatnya saling menyalahkan di Al-Quran? Ya kalau nggak ada, ya jangan menyalahkan. Malah saya mendukung pencerahan Abah Setu itu. Itulah agama yang benar. Itu agama tingkatan tertinggi sudah. Itu yang dibutuhkan saudara-saudara kita Islam. Bukan malah mencegalnya, mengatakan sesat. Hanya gara-gara siksa kubur di alam sono nggak ada, neraka nggak ada, malah dikatakan sesat. Ini apa-apaan, nggak dikaji dulu. Cobalah, sampai kan punya Tuhan, belajar tanya sama Tuhan dalam diri sampean. Apa betul? Tanya sama Tuhan. Sampean punya Tuhan kok. Kalau nggak berfungsi Tuhannya, berarti agamanya masih bukan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Semuanya. Baik agama Hindu, Kristen, Buddha, semuanya. Saudara, Islam. Banyak gak usah menyalahkan pencerahan orang-orang yang sudah nyampe ke makomnya lah. Kitanya aja masih di alam kulit. Saya yakin kalau sampean sudah sampai ke alam makrifat baru sampean sadar. Coba lihat di YouTube sudah bermunculan sekarang orang-orang yang memberi pencerahan. Maaf ya, saya baru belajar ini ngomong, nggak tahu saya. Tapi saya nggak rela Abah Setu dikatakan sesat. Malah saya bangga. Saya bangga. Saya nangis. Mendengar pencerahan Abah Setu itu saya nangis. Tidak semua orang mampu. Itulah orang yang sudah diperjalankan oleh Allah. Memang nggak mudah. Nggak semua orang terpilih. Jangan sok merasa paling hebat. Cobalah belajar masuk ke dalam hatinya. Belajar tanya kepada Allah. Ya kalau nggak ada jawaban, ya harus mengoreksi dirinya. Ada apa, kenapa, dan kenapa tidak ada jawaban dari Allah. Tentang apa yang disampaikan oleh Abah Setu. Saya dari Madura Pamekasan. Saya tidak rela. Ya memang kamu juga wujudnya Allah. Tapi saya yakin kalau kamu sudah kenal Allah, tidak akan mungkin mengatakan Abah Setu sesat. Tidak mungkin. Coba lihat. Kiai Haji Muhlason Rosyid, Iswardi, Saiful Karim, Abah Setu. Waduh, banyak sekarang sudah yang menyampaikan tentang hakikat makrifat. Syariat toreko hakikat makrifat. Ujung-ujungnya sama kok, satu. Tauhid. Sama kok. Gak ada bedanya antara Muhlason, antara Iswardi, antara Saiful Karim, antara Abah Setu, sama semua. Ujung-ujungnya sama. Untuk kenal Tuhan. Karena ujung-ujungnya kita sholat itu untuk mencegah. Supaya tidak saling menyalahkan. Mencegah apa? Perbuatan keji dan mungkar. Supaya hidup ini rukun. Damai. Saling memberi, saling membantu. Saling kasih sayang. Gak pandang agama apapun. Semuanya dari Allah.
Sampai hewan pun kita sayang. Karena semua yang ada di dunia ini wujud kenyataan Allah. Emangnya siapa yang ada di dunia ini? Semuanya ini wujud kenyataan Allah. Percikan, bagian, tapi bukan Allah. Ingat itu. Saya gak kenal masih sama Abah Setu. Tapi kalau Abah Setu dikatakan sesat, saya nggak terima. Ayolah kita dukung apa yang disampaikan oleh Abah Setu, oleh Saiful Karim, oleh Kiai Haji Muhlason, oleh Iswardi. Wah, itu orang-orang hebat itu. Untuk bisa ke sana, gak mudah, Bung. Untuk bisa kenal Tuhan sampai ke tingkatan tertinggi itu gak mudah. Semuanya dikorbankan untuk Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya untuk Allah. Berjuang hanya untuk Allah. Hanya untuk kenal Allah. Lalu ujung-ujungnya ada orang yang memberi pencerahan supaya sadar. Dikatakan sesat lagi. Sudah nggak bisa memberi pencerahan. Malah apa yang disampaikan nggak tersentuh. Mana bisa tersentuh? Yang disampaikan hanya hasil daripada nyontek Al-Quran. Yang kita sampaikan itu harus kita ngalami, Bung. Harus kita ngalami apa yang kita sampaikan. Dari dalam dirinya. Karena di dalam diri kita ini ada kitab. Baca kitab yang ada di dalam diri ini. Itu kata Abah Setu. Dan memang betul. Ayolah belajar cerdas. Belajar pintar. Supaya Indonesia ini maju. Supaya anak-anak bangsa ini cerdas. Nggak jadi budak. Nggak nyari kerjaan di luar negeri. Malah sebetulnya mendukung, malah mau menjegal. Ini orang apa? Kamu juga wujudnya Allah. Tapi sesat, gitu loh. Ngerti? Makanya jangan sok merasa pintar, sok merasa hebat. Kalau saya melihat sampean itu wujudnya Allah, tapi bahasa sampean itu yang nggak cocok. Ya juga kalamnya Allah. Nguji Abah Setu. Kalau Abah Setunya sudah mati dia. Sudah nggak terpengaruh. Justru orang-orang yang di bawahnya ini yang nggak terima. Di dalam sholat sudah jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Ya untuk Allah. Ngapain masih usil sama orang lain? Bahkan kepada orang yang sudah tingkatannya tinggi. Abah Setu itu
levelnya sudah tinggi. Sholatku karena Allah. Kalau sudah sholat karena Allah, ngapain masih nyalakan orang? Ibadahku karena Allah, praktekkan di dalam kehidupan ini. Hidupku karena Allah, praktekkan di dalam kehidupan ini. Ibadahnya, ibadah sholat itu. Karena akan dibawa mati, itu sumpah. Sholat itu nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kalau betul-betul sholat. Berhubung yang sholat jinnya, iblisnya, ya tidak salah. Masih nyalakan orang terus. Ayolah, belajar cerdas, mendukung apa yang disampaikan oleh Abah Setu. Kalau sampean masuk ke dalam, baru sampean sadar, baru sampean nangis bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Setu itu kebenaran mutlak dari Allah. Itu kebenaran itu, bukan katanya. Abah Setu untuk bisa ke sana, bisa ke tingkatan itu nggak mudah. Tenaganya, waktunya, hartanya hanya untuk Allah semua. Sampai kami kirim dirinya, itulah orang yang mau kenal Tuhan. Puasa mencegah nafsu. Haji pun mencegah nafsu. Bukan mencegah makan dan minum. Mencegah nafsu. Tapi selama belum kenal Tuhan, nafsu tidak akan sujud. Karena yang bisa mensujudkan nafsu itu hanya Tuhan. Dia yang menciptakan nafsu. Dia juga yang bisa mensujudkan. Haji pun sama. Banyak saudara kita berlomba-lomba ke Mekah. Sampai 5 kali. Sementara di lingkungannya ada orang miskin. Gak pernah dilihat. Ada orang yang gak makan, gak dibantu. Ya tetap ujung-ujungnya haji mardut. Sholat pun sholat mardut. Puasa pun puasa mardut. Karena belum kenal Tuhan. Judulnya aja rukun Islam. Islam itu rukun. Islam itu kasih sayang. Islam itu damai. Baru ketemu selamat. Itulah Islam. Selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Berbuat baik. Kasih sayang. Tolong menolong. Saling memberi. Saling membantu. Masih kurang jelas apa yang disampaikan oleh Abah Setu. Orang takwa sedekah. Orang hijrah sedekah. Orang beriman sedekah. Masih kurang jelas apa? Aduh ya Allah. Anak kecil aja ngerti kok. Harus dibelah dadanya, dibuka hatinya. Jangan sok merasa paling hebat. Jangan sok merasa paling pinter. Menyesatkan orang. Saya yakin kalau sudah kenal Tuhan, gak mungkin kok menyesatkan orang. Malah takut. Karena semua yang ada di dunia ini hanya wujud kenyataan Allah.
percikan-percikan dari Allah semua. Sahabat sudah jelas. Aku bersaksi hati, bukan bibir. Aku bersaksi hati, tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi hati bahwa Muhammad utusan Allah. Cobalah belajar mengkaji syahadat bahwa Muhammad utusan Allah. Di mana Muhammad itu? Muhammad itu bukan makhluk. Muhammad itu nur, cahaya, wakil Allah di muka bumi ini. Justru Abbas itu mau menyelamatkan Nur Muhammad yang masih kegelapan di alam dunia ini. Supaya matinya tidak bergentayangan. Itu yang disampaikan oleh Abbas itu. Supaya matinya nyambung kepada sang holiknya. Ya Allah. Malah dikatakan sesat. Malah yang dinyanyikan Yotarim. Kamu orang mana kok baca Yotarim? Ayolah cerdaskan anak bangsa ini. Keturunan kita ini belajar kita nangis kepada Allah. Supaya saudara-saudara kita Islam ini kenal Tuhan. Malah sampai dilaporkan ke MUI lagi. Apa-apaan kamu ini? Abbas itu dilaporkan ke MUI, hebat kamu. Mau dibawa kemana Islamnya? Apakah Islam seperti itu? Cobalah dari Saiful Karim, dari Kiai Haji Muhlason Rosid, dari Kiai Iswardi, oh banyak yang lainnya kok sebetulnya. Dari Abbas itu, puncaknya itu apa? Coba, puncaknya itu apa? Kenal Tuhan, supaya manusia ini tidak kebingungan dalam kehidupan ini. Kalau sudah bingung, disitulah siksa kubur, ruwet, sumpah, penyakitan lagi. Itu bergandengan dengan neraka. Ya disitulah nerakanya. Bukan gak ada. Bukan di alam sono. Makanya harus dikaji. Harus dibaca kitab yang ada di dalam diri ini. Supaya kita sadar. Supaya kita dibimbing oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Katanya Allah dekat. Kalau nggak berfungsi, berarti mata batinnya masih gelap dong. Masih buta kepada Allah. Di dalam sholat sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholat itu memberi keselamatan kepada kanan kirinya. Rahmatan lil alamin. Mengasihi, menyayangi, membantu, memberi. Itu yang disampaikan Abbas itu. Betul katanya Abbas itu.
Hanya kamunya aja yang on katanya. Ustadz-ustadznya ini yang on. Mengkajinya Tuhan masih ada di langit. Maaf, saya nggak pinter hadis. Saya mau sowan ke Abah Setu. Saya mohon izin kepada Abah Setu untuk bisa dijadikan muridnya. Allah itu nggak perlu disembah. Mengabdi sebetulnya. Kenal. Dijadikan khalifah kita ini. Dijadikan rahmatan lil alamin. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Bukan katanya. Ini ada lagi di podcast Mata Batin. Mendingan gak usah ngomong lah. Kalau ujung-ujungnya menyalahkan. Gak bisa memberi pencerahan, malah menyalahkan orang lain. Hebat kamu. Banyakan Islam jadi jongos. Kamu sendiri gak bisa memberi pencerahan. Malah ngomongin orang yang mau memberi pencerahan. Mendingan diem lah. Gak usah ngomong. Itu lebih baik. Saya dari Madura. Paling depan mendukung Abah Setu. Termasuk semuanya. Semuanya yang memberi pencerahan. Untuk bisa kenal Tuhan itu pencerahan. Itu yang hak. Itu yang hakiki. Itu kebenaran mutlak. Yang wajib hukumnya. Setiap umat Islam harus kenal Tuhan. Supaya hidupnya betul-betul terangkat. Malah dicegal. Dikatakan sesat. Enak aja. Hanya itu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Bisa menyadarkan. Terutama kepada Ustadz Uwas. Podcast di Mata Batin lagi. Jangan sok-sok. Mendingan diem, gak usah ngomong. Itu lebih baik. Kenapa? Takutnya kita kewalat. Jangan melihat Abah Setunya. Kalau Abah Setunya itu kotor, tapi lihat yang di dalam itu siapa. Kok Abah Setu bisa ngomong selancar itu, sebisa itu siapa yang ngomong? Ayolah belajar cerdas. Saiful Karim itu mengajak untuk kenal Tuhan. Ustadz Iswardi. Ujung-ujungnya semuanya sama kok. Orang yang mau berjalan untuk bisa kenal Tuhan. Nggak ada bedanya. Puncaknya sama kok. Walaupun gurunya berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.